Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kepikiran nggak kenapa ya di dalam Al-Quran itu ada satu kisah yang diulang-ulang terus? Kisah tentang satu kaum spesifik, yaitu Bani Israel. Nah, kali ini kita bakal coba telusuri jejak mereka. Perjalanan mereka tuh benar-benar luar biasa, dari yang tadinya dimuliain banget sampai jatuh ke titik paling rendah. Dan yang paling penting, kita bakal cari tahu kenapa cerita mereka itu kok relevan banget buat kita sekarang. Jadi, pertanyaannya emang kenapa sih kisah mereka ini begitu penting sampai harus disebut berkali-kali? Jawabannya tuh bukan cuma sekedar catatan sejarah masa lalu, bukan. Jauh di dalam cerita ini, ada pelajaran abadi yang seolah-olah ngomong langsung ke kita. Nggak peduli kita ini siapa dan hidup di zaman kapan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, anggap kisah ini tuh kayak sebuah peringatan keras. Sebuah cermin yang nunjukin betapa ngerinya kalau nikmat dan anugerah yang melimpah ruah, malah berbalik jadi sumber kehinaan dan azab. Dan penyebabnya cuma satu, pengingkaran, alias kufur nikmat. Mari kita lihat buktinya. Ayat ini kan sebenarnya ditujukan buat Fir'aun ya, penguasa zolim yang jadi musuh besarnya Bani Israel. Tapi, coba perhatian pesan utamanya, agar kamu menjadi pelajaran. Allah sengaja loh menyelamatkan jasadnya, biar jadi tanda yang nyata, jadi bukti, supaya generasi setelahnya bisa ambil pelajaran. Nah, kisah Bani Israel itu sendiri adalah salah satu pelajaran terbesar yang Allah wariskan untuk kita semua. Oke, sekarang gini, biar kita benar-benar paham sedalam apa kejatuhan mereka, kita harus tahu dulu setinggi apa Allah pernah mengangkat derajat mereka. Bani Israel ini bukan kaum sembarangan. Pada zamannya, mereka itu umat pilihan. Statusnya agung banget, dikasih limpahan nikmat dan keistimewaan yang langsung dari Allah. Intinya gini deh, mereka itu punya segalanya. Garis keturunan mereka nyambung langsung ke seorang nabi yang mulia. Dan mereka ini bukan cuma dengar cerita soal mukjizat, tapi mereka ngelihat langsung dengan mata kepala sendiri. Coba bayangin, kita lagi berdiri di tepi laut, terus lautnya kebelah dua di depan kita. Atau pas lagi kelaparan di gurun, tiba-tiba makanan enak, mana dan salwa, turun dari langit. Buat mereka, bukti kebesaran Allah itu bukan lagi soal keyakinan, tapi udah jadi pemandangan sehari-hari. Tapi, dengan semua anugerah yang luar biasa ini, gimana respon mereka? Nah, disinilah ceritanya berbelok jadi sebuah tragedi. Bukannya sujud syukur, mereka justru nunjukin sikap pembangkangan. Sebuah pengkhianatan yang udah sampai di level puncak. Nah, yang paling bikin geleng-geleng kepala dari semua ini adalah kontrasnya yang tajam banget. Di satu sisi, kita lihat nikmat yang gak ada habisnya. Terus di sisi sebelahnya, respon yang sangat-sangat buruk. Anugerah dibalas dengan hati yang keras kayak batu. Keselamatan dibalas dengan pengingkaran. Petunjuk dari nabi mereka sendiri malah dibalas dengan hobi ngebangkang dan nolak kebenaran. Coba kita renungin sebentar. Kita baru aja lihat lautan terbelah, tapi hati kita tetap aja keras kayak batu. Kita baru diselamatin dari penguasa paling kejam, tapi yang keluar dari mulut malah keluhan dan penolakan untuk taat. Ini bukan lagi pembangkangan biasa. Ini gambaran hati yang udah mati rasa. Yang seolah-olah semua keajaiban tadi itu nggak pernah ada artinya. Dan inilah dia puncak dari pembangkangan mereka. Pas diperintah oleh Nabi Musa buat masuk ke tanah suci yang udah dijanjikan, mereka nolak mentah-mentah. Ironis banget kan, mereka lebih takut sama manusia-manusia kuat di negeri itu daripada sama Allah, zat yang baru aja ngebelah lautan buat mereka. Ini benar-benar pengkhianatan yang nyata terhadap janji dan pertolongannya. Oke, kita udah lihat sejarah mereka. Sekarang, pertanyaan paling pentingnya, terus apa urusannya sama kita hari ini? Kisah Bani Israel ini kan bukan dongeng sebelum tidur. Ini tuh cermin besar yang ditaruh di depan kita semua. Cermin buat kita ngaca dan dengan jujur nanya ke diri sendiri. Jangan-jangan penyakit-penyakit hati mereka itu ada juga di dalam diri kita? Nah, ini dia 4 sifat inti yang jadi virus perusaknya yang wajib kita waspadai banget. 1. Kufur nikmat. Nganggep semua anugerah itu ya biasa aja. 2. Keras hati. Mental yang udah kebal sama nasihat. 3. Hobi ngebangkang. Selalu aja cari-cari celah biar nggak patuh. Dan yang paling bahaya, menentang kebenaran dengan sadar, padahal hati kecil kita tahu kalau itu benar. Hati-hati, ini semua penyakit yang bisa menghancurkan iman dan hidup kita. Terus gimana dong cara ngelindungin diri? Penawarnya apa? Nah, ini dia sikap seorang hamba sejati yang bisa kita tiru. Pertama, ya tunduk dan taat dengan sepenuh hati. Kedua, jadiin prinsip sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat sebagai moto hidup. Bukan kami dengar tapi, atau kami dengar nanti dinego dulu, nggak ada. Dan yang ketiga, ini fondasi dari semuanya. Menumbuhkan rasa syukur yang nggak pernah putus. Pada akhirnya, pesannya itu sederhana tapi dalam banget.
Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Apa kita mau ikutin jejak kufur nikmat yang ujung-ujungnya kehancuran, atau kita memilih jalan jadi hamba yang selalu bersyukur, bahkan buat nikmat sekecil nafas yang kita hirup setiap detik. Ingat, syukur itu kunci buat ngejaga nikmat, sementara kufur itu gerbang menuju kehinaan. Ya, semoga ulasan singkat ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan yang paling penting, semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dari semua sifat-sifat buruk tadi. Allahu Ta'ala a'lam bissawab.